Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai volume ke-12,5-nya. Spoiler ya tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah Ayano membaca pesan dari Sato yang berhubungan dengan putusnya Ayano dan juga Kei, Ayano mulai pergi ke depan gerbang sekolah untuk bertemu dengan Arisu, atau lebih tepatnya untuk memberikan salam perpisahan sementara mereka. Dimana itu disebabkan oleh pesan dari Arisu beberapa hari sebelumnya ya. Dimana pesan itu berbunyi, saya sudah mendapat izin dari Ryuen untuk tinggal di sekolah sementara waktu. Ada banyak hal yang ingin saya katakan, tetapi izinkan saya menemui Anda di gerbang sekolah pada tanggal 31 Maret di saat hari dimana saya meninggalkan sekolah. Singkat cerita, sebelum taksi yang menjemput Arisu pada pukul 11 pagi datang, Ayano menuju gerbang depan sekolah gitu kan, dan ternyata bertemu sama Tuan Sakayanagi. Atau lebih tepatnya itu adalah ayahnya dari si Arisu, di mana Tuan Sakayanagi mengucapkan salam selamat pagi kepada Ayano. Di mana Ayano bertanya, apakah Anda sedang berniat untuk mengantarkan Arisu pulang? Dan ayahnya Arisu pun berkata, putriku akan memulai babak baru dalam hidupnya. Kurasa kau di sini juga untuk mengantarnya, bukan? Di mana Ayano berkata kalau itu benar, kami sudah berjanji untuk bertemu di sini. Di mana Ayano juga sempat bertanya mengenai perasaan Tuan Sakayanagi mengenai kepulangannya dari si Arisu, di mana Bapak Arisu berkata kalau ia sudah mengetahui taruhan Arisu saat ujian akhir semester tahun kedua berlangsung. Di mana bapaknya Arisu terkejut dengan hal tersebut, namun ia tetap mempercayai keputusan anaknya. Meskipun kepergian Arisu mungkin akan berdampak dengan kelas yang Arisu tinggalkan. Di mana ayah Arisu juga mengatakan kalau ia tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk menggagalkan kepulangan Arisu. Nah, di saat Ayano menaruh rasa hormat kepada Tuan Sakayanagi, Tuan Sakayanagi juga mengucapkan hal yang mungkin tidak cocok dibicarakan di saat seperti ini. Namun ya, ayahnya Arisu tetap mengatakannya, di mana ayahnya si Arisu berkata, "Kudengar ayahmu, Tuan Ayano Koji akan hadir pada pertemuan tiga pihak di sekolah pada waktu yang akan datang," di mana Ayano mengatakan kalau hal itu mungkin saja benar. Namun Ayano berkata kalau ayahnya mungkin punya alasan lain datang ke sekolah elit ini. Seperti orang yang Ayano kenal, ayahnya tidak mungkin bertindak tanpa adanya alasan yang kuat. Di mana Tuan Sakayanagi berkata, mungkin Tuan Ayano ingin melihat seberapa berkembang dirimu di sekolah. Namun ya, jika ada sesuatu yang terjadi, Ayano bisa datang kepada Tuan Sakayanagi untuk berbicara. Di mana Ayano mengatakan kalau hal itu sungguh sangat membantu dan terima kasih. Nah, pada momen ini tuh juga ayah Arisu berkata kalau ia sedikit kerepotan dengan permintaan Arisu akhir-akhir ini, di mana Arisu meminta untuk pindah ke sekolah yang dekat dengan rumahnya. Terlebih lagi Arisu juga punya permintaan lain yang berhubungan dengan Ayano. Namun ya, sebelum mengatakan hal itu, Arisu datang dan memotong perkataan ayahnya, di mana Arisu berkata kalau ayahnya tidak boleh berbicara tanpa seizin dirinya. Sungguh anak yang durhaka gitu kan, udah dikasih kekurangan malah kurang ajar sama orang tua. Di mana Arisu datang bersama dengan Morishita dan juga Yamamura. Ya, Arisu berkata kalau ia ingin membicarakan semua hal kepada ayahnya ketika sudah berada di rumah. Di mana Arisu berkata kalau hal itu akan jadi pembicaraan yang sangat menyenangkan untuk ayah dan anak. Nah, saat situasi sedikit menjadi lebih canggung, Morishita bertanya, aku bertanya, sebenarnya di mana rumah Arisu? Di mana Arisu berkata kalau rumahnya hanya berjarak 15 menit dari sekolah jika menggunakan bus. Ya, itu cukup dekat, namun meski begitu, para siswa dilarang untuk meninggalkan sekolah jika bukan karena hal yang penting dan juga khusus dari sekolah. Dan karena waktu taksi penjemputan akan segera datang, Arisu meminta izin untuk berbicara empat mata dengan si Ayano Koji. Ya, ketika Morishita, Yamamura, dan juga ayahnya Arisu sedikit menjauh, Ayano Koji berkata kalau ia cukup terkejut melihat Morishita dan juga Yamamura mengantar Arisu. Di mana Arisu berkata kalau Kamuro telah keluar dari sekolah. Hashimoto sudah mengkhianati dirinya dan Kito adalah orang yang tidak bisa diam. Jadi mereka berdua adalah pilihan yang cocok. Ya, awalnya Yamamura adalah orang yang sudah mulai dekat dengan Arisu. Sedangkan Morishita, ya dia datang sendiri untuk mengantar Arisu pergi. Di mana menurut Arisu, Morishita punya hubungan tersendiri dengan Yamamura. Terlebih lagi Morishita punya potensi besar di dalam dirinya, meskipun terkadang ia terlihat aneh. Ya, menurut Arisu, Morishita sepertinya punya kepedulian terhadap kelasnya. Ya, di sini Arisu menghentikan pembicaraan tentang Morishita dengan berkata, kalau saat ini kita berbicara tentang kau dan aku kepada Ayano. Di mana Arisu berkata, apakah kamu tidak suka aku menjadi sainganmu? Apakah kamu menyesal setelah mengambil andil dari keluarnya diriku? Dan Ayano pun membalas,
Kalau tidak mungkin bisa membohongi Arisu dengan berkata ia menyesal. Namun Ayano juga menjelaskan kalau Arisu itu sangat kuat banget dalam perebutan kelas A. Sedangkan untuk Ryuen, Horikita dan juga Ichinose, mereka hanya punya ruang untuk berkembang. Jadi akan terasa tidak adil jika Arisu masih berada di lingkungan sekolah untuk bersaing bersama dengan mereka. Di mana Arisu yang sudah tahu ya tujuannya si Ayano hanya bisa menerima meski masih terasa sakit saat mendengar alasannya. Di mana Arisu yang memutuskan untuk pergi dan menerima pesan dari Ayano dengan sangat cermat, lantas meminta Ayano untuk membalas budi atas pengeluaran dirinya. Di mana ada dua permintaan yang Arisu ajukan kepada Ayano. Ya, permintaan pertama Arisu adalah ia ingin dicium oleh Ayano dengan penuh gairah. Tentu saja hal itu harus dilakukan Ayano pada saat itu di hadapan ayahnya si Arisu dan juga kedua teman kelasnya. Namun saat Arisu sudah memejamkan matanya, Ayano pun kembali bertanya, apakah ini serius? Dan Arisu pun berkata kalau itu adalah kebohongan. Di mana mungkin ia melakukan hal tersebut di depan ayahnya. Ya, jadi permintaan pertama Arisu adalah untuk bertemu dan menjadi saingan Ayano ketika Ayano keluar dari sekolah nantinya. Ya, ada waktu 1 tahun untuk itu dan Arisu akan menunggu Ayano. Dan permintaan kedua Arisu adalah untuk menangani Hashimoto di kelasnya yang ia tinggalkan. Namun Ayano berkata kalau ia harus mendapatkan bukti yang layak untuk membuat Hashimoto bersalah. Dan Arisu pun ya menerimanya. Meskipun Arisu juga berkata kalau itu terserah Ayano Koji ingin memanfaatkan si Hashimoto atau malah akan menghukumnya nanti. Itu terserah Ayano, di mana Arisu akan menjadi juri untuk melihat hal itu bakalan terjadi ke depannya. Nah, saat Arisu memutuskan untuk kembali ke ayah dan juga temannya, Ayano meminta Arisu untuk melihat salah satu foto di ponselnya. Di mana foto itu mengenai dirinya dan juga Kei di dalam kamarnya si Ayano Koji, di mana Ayano menghapus foto itu tepat di hadapan Arisu. Nah, entah foto apa yang Ayano ambil dengan Kei pada saat itu yang membuat Arisu berkata, "Hah? Ya ampun, apakah pacarmu sudah? Titik. Ya, tidak ada kalimat sempurna dari perkataan Arisu. Jadi ya coba kalian tebak sendiri gitu kan, itu foto adegan apa. Namun yang pasti Ayano sudah menghapusnya dan berkata kalau Kei sudah bisa berdiri sendiri saat ini. Di mana Arisu sekali lagi mengkonfirmasi apakah Ayano sedang jomblo saat ini dan Ayano pun menjawab, "Iya, itu benar. Harusnya kau tidak menolak saat aku meminta dicium tadi kan?" Di mana Ayano yang mendengar hal tersebut lantas memeluk Arisu sambil berkata kalau ini adalah hadiah perpisahan. Ya, Arisu berkata banyak hal yang ingin dia bicarakan. Namun sayangnya saat ini mereka harus berpisah. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari pembicaraan antara si Ayano Koji dan juga Arisu sebelum Arisu ini tuh pergi pulang ke rumahnya. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara ketik gitu kan di kolom komentar, "Bang, lanjut bang, nanti aku bakalan coba lanjutin alur ceritanya." Dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.